Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rincan Danang Abdullah Romantopi dengan nomor NIK 700-2250. Hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan sedari, di mana materi ini akan disampaikan oleh narasumber Profesor Dr. Insinyur Gandung Troy Sulistiantoro MSc, ya, Ketua Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan Bendahara IRPA Indonesian Risk Professional Association, dosen Universitas Pertamina. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita selanjutnya. Nah, ini mengukur risiko dalam angka atau probabilitas dampak serta implikasinya terhadap keputusan bisnis PT Perkebunan Nusantara 3 nomor per 2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara oleh Dr. Profesor Dr. Insinyur Gandung Troy MSI CRM. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, ini biografi beliau. Beliau menjabat sebagai Ketua Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, Bendahara IRP, sekaligus juga dosen. Jabatan bisnisnya ini ada Ketua Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia 2023, Owner Bogor Tree Top Zipline Adventure, pengelola konsesi Taman Nasional Barulan Jawa Timur, konsultan piala asuransi dan piala reasuransi. Beliau bekerja lebih dari 20 tahun ya sebagai konsultan di bidang manajemen risiko, manajemen strategis, performance management, dan DSI, governance, risk and compliance untuk organisasi bisnis perbankan, IKB dan industri non keuangan. Oke, selanjutnya. Nah, ini filosofi manajemen risiko BUMN ini banyak ya. Jadi di BUMN itu ada, kita kenal namanya RKP, rencana kerja anggaran perusahaan, di mana di situ banyak poinnya ya. Nah, ini terkait dengan produk dan aktivitas. Di sini ada digitalisasi. Nah, di sini ada taksonominya. Taksonominya itu ada strategi, market, finansial, kredit, operasional, investment, reputation, regulatory, dan untuk menghadapi risikonya bagaimana? Nah, ini ada dua cara. Kita harus pahami dulu tujuan stakeholder value added. Ya, bagaimana cara pertama? Dihadapi dengan pemenuhan modal. Jadi usaha itu perlu modal, Pak. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan modal ataupun dengan strategi apa dengan penggunaan modal itu sudah dilakukan dengan regulatory capital atau modal minimum dan ekonomi kapital. Ya, di sini intinya di sini adalah kinerja. Tujuannya terakhirnya adalah kinerja. Selanjutnya, nah ini expected loss dan unexpected loss. Ini terkait dengan modal ya, laba rugi ya. Ini probabilitas, ini kemungkinan ini. Ini di losses. Potensi probabilitas dan losses itu terjadi berapa kali? Misalkan di sini frekuensinya rata-rata 12 kali dalam 1 tahun, dan ada juga yang 1 kali dalam 1 tahun. Terus yang didampaknya rata-rata kerugian yang didapatkan itu misalkan rata-ratanya 12 juta per tahun atau sampai dengan 1 juta per tahun. Kita akan membuat grafik seperti ini, menentukan masuk di dalam kategori mana. Nah, ini expected, ini yang kehilangan yang tidak bisa diprediksi. Ya, jadi kita bisa memprediksi rata-ratanya di sini, tapi kan namanya frekuensi itu tidak mesti bisa turun naik ya. Jadi disinilah daerah yang disebut daerah unexpected atau losses yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, selanjutnya ini probabilitas, itu kemungkinan terjadinya kerugian. Di sini adalah standarnya ini periode waktu. Nah, jadi seperti apa? Nah, dia akan digambarkan sebagai kurva ya, terkait dengan manajemen atau manajemen risiko ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, grafik dua sumbu. Ini kan X dan Y, variabel dependen dan independen, di mana di atas dua sumbu ini menjelaskan area kerugian normal, kemudian di atas ekspektasi dan risiko ekstrim pada perusahaan. Apa ini biru? Ini yang risiko yang bisa diprediksi. Yang kuning ini tidak bisa diprediksi.
Kalau dari kodenya ini separuh-separuh ya, 50-50, jadi 50-50. Nah, telos ini kejadian yang ekstrim. Ya, biasanya bencana alam dan sebagainya itu tidak terduga. Resikonya kecil. Kebanyakan adalah risiko yang bisa dikendalikan. Oke, selanjutnya. Ini implikasi untuk perusahaan. Apa yang menyebabnya? Risiko yang bisa dikendalikan itu apa? Expected loss atau risiko yang bisa dikendalikan. Contohnya, kita pengelolaannya melalui harga, cadangan kerugian, efisiensi operasional, lebih rutin ya, penerapan manajemen risiko sehingga expected losses tadi bisa diturunkan. Nah, selanjutnya unexpected losses, di mana di sini tidak tergantung, tidak bisa diprediksi lah ya, tidak tergantung. Biasanya, ini resiko ini seringkali tidak bisa kita kendalikan, seringkali, tapi ada juga yang bisa dikendalikan. Biasanya nggak begitu signifikan, ya risikonya biasanya kadang-kadang terkadang. Nah, untuk yang telos ini, nah ini stress test. Ini untuk investasi, ada juga risiko yang menyebabkan reputasi perusahaan berdampak ya, atau ke bagian kebijakan atau compliance atau kepuasan pelanggan lah ya. Nah, bisa jadi kita petakan gitu. Ya, jadi taksonomi ini memetakan dia masuk ke golongan apa. Kalau di tanaman itu ada namanya taksonomi terkait dengan tanaman, dia masuk apa? Kalau saya belajar di ini katanya ada SP ya, Lindai SP apa itu taksonomi. Jadi penggolongan dia ke dalam kingdom, ke dalam apa namanya spesiesnya apa. Nah, kalau risiko ini golongkan ke dalam risiko terjadinya dia berdampak mana. Nah, jadi itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini di sini ada scope atau batasan, kita harus membatasi. Nah, kondisinya, konteksnya seperti apa? Apakah risiko internal atau eksternal? Terus kriterianya, nah kriterianya itu aturan mainnya untuk nilai seperti apa sih? Nah, dianggap tinggi atau rendah, kita yang menentukan. Bisa kita mengelolanya dari faktor frekuensi dan dampak. Bisa komunikasinya bagaimana untuk memahami peranannya seperti apa, keputusan mitigasinya seperti apa, informasi yang didapat seperti apa. Kemudian adalah ini adalah kesimpulan, di mana tentukan dulu resikonya, siapa pemilik resikonya, kemudian lakukan mitigasi dan status saat ini bagaimana dan kapan akan kita tidak lanjuti. Kemudian pelaporannya seperti apa, apakah perlu secara operasional atau secara manajemen ya. Dari sisi top risk trend kebutuhan keputusan ini untuk pengambilan resiko, kalau operasionalnya harus berlaku untuk tindakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi saya bilang tentukan dulu tema resikonya, kemudian kategori resikonya, kelompok peristiwa resikonya ini banyak ini. Ya, nanti seluruh resiko ini berpengaruh pada penentuan kita, menentukan resiko itu masuk ke kategori mana. Nah, disinilah posisinya menentukan itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini terkait pedoman strategis penyempurnaan rencana kerja anggaran perusahaan. Jadi anggaran perusahaan itu kita mempertimbangkan risikonya, apakah dia masuk ke dalam risiko strategis atau market risk. Nah, ya, ini ya, ini atau financial risk atau kredit. Ya, jadi intinya di sini risiko strategis itu ketidaktepatan pengambilan keputusan. Market ini karena ada berbagai variabel dan faktor pasar. Financial risk tidak memohon kegagalan. Nah, yang counterpart dari pihak lain, misalkan pada perusahaan seperti kita itu utang. Nah, menurut Bapak kondisi sekarang ini seperti apa ekonomi kita? Menurut Pak Purwaya kita itu tidak mengalami perlambatan, padahal pertumbuhan ekonomi kita mengalami perlambatan. Dari sisi daya beli, coba sekarang untuk tingkat harga emas saja, indikatornya emas, harga emas sekarang sudah 3 juta. Nah, bagaimana? Apakah itu tergolong masih stabil saja ekonomi kita? Dari harga emas 1.500.000 melonjak menjadi 3 juta. Nah ini gitu. Apakah karena regulasi? Bisa jadi Pak.
faktor kenaikan harga atau faktor resiko dari ekonomi. Oke. Ini bisa diakibatkan oleh ketidaktepatan pengambilan keputusan dari pemerintah. Ya, harusnya kita membatasi ekspor, impor, kita kekurangan dari swasembada. Ini berdampak pada strategi. Terus market, nah, misalkan pasar juga berpengaruh, Pak, tergantung ekonomi. Nah, misalkan daya beli masyarakatnya seperti apa, apakah tinggi, apakah rendah. Kalau kira-kira sekarang harga beras berapa? Nah, pernah beli beras? Seperti apa? Layak tidak? Nah, sampai nanti bisnis malah menjadi usaha, bukan untuk malah buntung ya. Terus emotional risk, tingkat kepercayaan ini menurun, regular compression risk, ini undang-undang. Jangan sampai terjadi tuntutan hukum dan atau kelemahan EPK. Kontraknya, perhatikan Pak, kontrak nggak asal berkontrak, harus ada legalnya. Nah, terus lagi legal sistem seperti apa gitu. Apalagi sekarang, sertifikat sekarang urusnya agak ribet. Ya, ada harus didaftarkan dulu ke BPN. Sudah dari BPN lagi keluar dari pembayaran pajaknya, bayar PBB atau tidak. Dari bayar PBB diukur ulang lagi. Diukur ulang lagi masih ada perizinan lain. Nah, itu banyak masukan. Ya, jadi kesimpulannya di sini bahwa kita dapat menjelaskan antara yang dipengaruhi karakteristik perkebunan ini volatilitas harga komoditas. Sadar tidak sadar, Pak? Kalau harga barang karet kita naik, otomatis keuntungan kita naik, kan? Positif. Tapi kalau harga turun, gaji kita turun, kan? Ya, makanya ini volatilitas, ketidakpastian harga, kadang naik kadang turun. Ya. Kalau sekarang enak nih, dua karet juga berapa? 10, 11, 12, 13 sekarang kan? Nah, sudah 13. Ini petani karet lagi buang duit ini. Banyak beli apa? Beli bini baru, beli mobil baru ya ini. Makanya cepat-cepat kalau punya ya, tanam karet. Besok lagi separuhnya tanam sawit ya. Besok lagi tanam pangan. Jangan lupa harga jagung naik masih nanti ini. Nah, tantangan menjaga capai target kinerja. Asumsi tidak sepenuhnya. Kita bisa berasumsi, kita bisa melakukan perhitungan, tapi belum tentu segala perhitungan itu kita bisa realisasikan. Kemudian keterbatasan pada cakupan berbasis intuisi. Nah, ini hanya pengalaman, berdasarkan pengalaman, feeling lah. Terus pentingnya menerjemahkan risiko dalam bentuk yang terukur, perlu, Pak. Ingat mayoritas masyarakat kita adalah di bawah pekerjaan tadi ya, di perkebunan. Nah, resikonya kombinasi probabilitas pemateri dia menjelaskan resiko sebagai kombinasi antara probabilitas suatu peristiwa bersama dampak. Tadi saya bilang intinya resiko itu Bapak harus menilai kemungkinannya dan dampaknya. Jadi kalau Bapak punya bisnis itu minimal. Ini ilmu mudahnya. Probabilitasnya berapa? Mungkin Bapak dapat keuntungan sampai sekian persen. Terus dampaknya kan nggak, operasional biayanya apa yang kita keluarkan, jangan sampai nanti untung tidak rupiah dong. Nah, jadi dampaknya ini harus dilihat. Nah, terus persepsinya tren biasanya terus ini rendah berdampak besar, padahal perlu menjadi perhatian. Kadang-kadang resiko bisnis rendah dampaknya bisa besar, keuntungan juga bisa besar. Karena kebalikannya, usahanya biasa-biasa saja kerugiannya besar. Juga tidak pengelolaan yang baik. Hubungan proses problem dengan dampak pada semuanya. Nah, ini pengambilan keputusan bisnis ini berdampak nanti kita 10-15 tahun ke depan. Apalagi di perusahaan perkebunan. Perkebunan ini dibilang perusahaannya enak, ya. Tapi dibilang sulit, iya juga. Ini pengaruhnya. Nah, ini. Lagi perang ini enak, kayak terus ini. Nanti kalau sudah tidak ada perang, dana ini turun. Kalau sudah turun, rupiah. Makanya harus ditekan semua. Ya, kalau kita punya utang berapa? 13,7 triliun ya. Kalau nggak salah. Nah, dibagi aja 13 itu nolnya berapa itu? 9 ya. 9 enggak, 12, 13. 15 triliun, 1 triliun itu sekitar 12 nolnya. Nah, jadi kalau misalkan punya 1 triliun, bunga bank itu sekitar 12% setiap tahun, berarti kita harus bayar 120 triliun per tahun. 1 triliun. Nah, kita punya utang berapa triliun?
Dan jadi setahun itu aku bayar bunganya. Untuk sekarang masih direstrukturisasi utang kita ya. Tidak tahu 2029 ini mudah-mudahan direstrukturisasi lagi atau menjadi beban utang negara. Karena yang utang kan bukan kita. Nah, kalau bisa ditolonglah PT. Kalau direstrukturisasi 13,6 triliun berarti kita mampu kembali lagi di zaman PTPS dulu. Yakin saya PTPS dulu kembali lagi zaman sana. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi tolak ukur ya, walaupun segala sesuatunya itu namanya belajar, kita melihat proses. Ada pembelajaran itu tanpa proses, jadi semuanya proses. Ya, jadi tertempa proses Pak. Kita ini pelaku bisnis semua pasti, tapi prosesnya yang harus kita lewati. Ya, jangan kita lemah terhadap situasi kondisi. Yakin aja segala sesuatu itu kalau kita berproses hasilnya pasti akan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian.